Apakah mengkritik kondisi ekonomi sekarang sudah dianggap tidak patriotik? Akhir-akhir ini, ruang diskusi kita sedang hangat setelah pernyataan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna 2026 bulan Maret lalu yang menyoroti motif para pengamat ekonomi. Mengapa pemerintah cenderung menggunakan pendekatan sentimen dan data intelijen? Mari kita bahas. Ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan kan, jadi dia ya saya juga punya data-data intelligence, tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita. Akhir-akhir ini ruang diskusi kita sedang mengalami dinamika yang sangat unik atau mungkin bisa dibilang cukup tegang. Pemicunya adalah pernyataan dari sidang kabinet kemarin. Presiden memberikan sinyal keras kepada para pengamat dan ekonom yang selama ini menyuarakan nada pesimis terhadap kondisi bangsa. Beliau menyebut sudah mengantongi data intelijen mengenai siapa-siapa saja yang membiayai narasi pesimisme tersebut. Pertanyaannya, apakah kritik ekonomi sekarang sudah bergeser menjadi isu keamanan nasional? Mari kita lihat dari sisi komunikasi politik tanpa menghakimi. Dalam debat publik yang sehat ada aturan main yang tidak tertulis, yaitu argumen harus dibalas dengan argumen. Data ekonomi misalnya, soal daya beli atau perubahan GDP, idealnya dibantah dengan data tandingan dari BPS atau Kemenku. Gitu saja. Inilah yang kita sebut sebagai pendekatan logos. Namun yang kita lihat belakangan ini adalah terdapat bumbu-bumbu patos atau sentimen ketika seorang pengamat menyodorkan angka yang kurang menyenangkan. Respon yang muncul kadang bukan soal angkanya, melainkan soal siapa di balik pengamat itu, atau apakah dia punya agenda tersembunyi. Secara teknis komunikasi, ini disebut sebagai argumentum ad hominem atau ad hominem fallacy. Bukannya membedah isi pesannya, tapi justru mempertanyakan si pengirim pesannya. Mengapa ini terjadi? Apakah pemerintah sedang merasa defensif atau ada stabilitas yang memang benar-benar sedang dijaga? Jika sebuah argumentasi ekonomi yang valid dibungkam hanya karena si pembawa argumen dituduh tidak patriotik, maka kebenaran faktualnya tetap tidak terjawab. Nah, yang perlu kita waspadai sebagai masyarakat adalah munculnya apa yang disebut para ahli hukum sebagai chilling effect atau efek getar. Ketika narasi intelijen dan pendanaan asing masuk ke dalam ruang kritik akademik, para pengamat mungkin akan bertanya, kalau saya bilang ekonomi melambat, apakah saya akan dicap tidak patriotik? Padahal dalam demokrasi, kritik itu ibarat rem pada kendaraan. Kendaraan yang melaju cepat tanpa rem memang terlihat hebat, tapi risikonya fatal. Kritik dari para ekonom meskipun terdengar pesimis, sebenarnya adalah masukan agar pemerintah bisa melakukan mitigasi lebih dini. Kita harus berhati-hati menyamakan pesimisme dengan ketidaksetiaan pada negara. Agar adil, mari lihat dari perspektif pemerintah. Mengapa Presiden mengambil sikap sekeras ini? Mungkin pemerintah melihat adanya fenomena asymmetric warfare atau perang informasi. Di era digital, informasi yang salah atau sengaja dipelintir memang bisa merusak kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Dalam posisi sebagai kepala negara, menjaga optimisme publik adalah bagian dari strategi ekonomi. Namun, tantangannya adalah bagaimana membedakan antara kritik yang jujur berbasis data dengan propaganda yang merusak. Yakinkan pada publik bahwa
jangan main-main dengan masyarakat sipil. Kita juga punya peralatan tuh. Tapi seringkali dianggap kalau kita keluarkan peralatan kita, itu dianggap itu adalah peralatan asing. Presiden sering bilang begitu juga. Di sini saya mau kritik Presiden Prabowo. Bahwa kami ada di dalam tekad dan nekat untuk menghasilkan peradaban yang basisnya adalah the supremacy of civilian value. Jelas itu. Jadi sekali lagi, ini adalah awal untuk bahkan memberi keyakinan bahwa masyarakat sipil jujur berjuang untuk keadilan. Kalau masyarakat sipil kasih kritik pada MBG, jujur berjuang untuk memperbaiki korupsi yang ada di situ. Kalau masyarakat sipil berpikir tentang BOP, jujur untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia didesain untuk bebas aktif. Dasar pikirannya adalah semua perjanjian internasional harus memperoleh pengujian dan dinyatakan lulus oleh rakyat melalui DPR. Jadi teman-teman, masyarakat sipil, tidak ada rasa ragu pada kita, rasa takut pada kita untuk mengejar apa yang sudah kita dalilkan sejak reformasi. Jika instrumen penertibannya terlalu luas, bisa kita khawatirkan kritik yang jujur pun akan ikut tersapu. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Fenomena ketidaknyambungan yang membuat kita bingung. Di satu sisi Menteri Purbaya merilis data yang sangat optimis, tapi di sisi lain kita bisa baca berita atau media sosial keluhannya tetap sama, yaitu cari kerja susah, tabungan menipis, dan lain-lain. Mengapa data pemerintah dan perasaan masyarakat bisa berbeda jauh? Ada 3 alasan teknis. Yang pertama, pertumbuhan yang tidak merata. Yang kedua, inflasi pangan versus inflasi umum. Yang ketiga, gelembung optimisme versus realisme lapangan. Data makro yang dipaparkan Menko Purbaya adalah angka rata-rata. Misalnya, ekonomi kita saat ini berbentuk huruf K. Sektor tertentu seperti perbankan, nikel, dan korporasi besar memang sedang to the moon atau terbang tinggi. Namun, sektor UMKM, pekerja tekstil, dan kurir logistik mungkin sedang berdarah-darah. Angka 5% itu nyata di kertas, tapi tidak semua orang mendapatkan potongannya. Pemerintah mungkin bilang inflasi kita rendah dan terkendali, tapi bagi ibu rumah tangga yang jadi patokan bukan angka inflasi umum, melainkan harga beras, minyak, dan cabai. Ketika harga pangan naik lebih cepat daripada kenaikan gaji, data makro yang aman tadi tidak akan ada artinya di depan kasir supermarket. Inilah yang disebut pengamat sebagai erosi daya beli real. Menteri Purbaya menggunakan data sektoral yang sifatnya formal, sementara para pengamat seringkali menangkap data informal seperti fenomena defasing atau makan tabungan di kalangan kelas menengah. Inilah alasan kenapa Presiden nampak geram. Bagi pemerintah, pengamat yang terus menonjolkan sisi gelap ini dianggap sebagai melakukan sabotase psikologis. Pemerintah ingin masyarakat tetap berbelanja dan investor tetap masuk. Sementara pengamat ingin pemerintah segera melakukan intervensi karena rakyat sedang kesulitan. Jadi Bapak dan Ibu, Indonesia butuh 2 hal secara bersamaan. Kita butuh pemerintah yang kuat untuk mengeksekusi kebijakan, tapi kita juga butuh pengamat yang berani untuk tetap jadi cermin bagi pemerintah. Cermin mungkin tidak selalu menunjukkan wajah yang cantik atau tampan. Terkadang dia menunjukkan noda yang perlu dibersihkan. Menutup cermin atau memecahkannya tidak akan membuat noda itu hilang.